Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliza Nurlaili Abidah, NIM 203190048. Saya dari jurusan PGMI. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Keterlibatan Pendidik dalam Mendukung Keberhasilan Pendidikan Inklusi sebagai tugas dari mata kuliah Gender, Sosial, dan Inklusi. Dalam presentasi hari ini, saya akan membaginya menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua rumusan masalah dan tujuan masalah, dan yang ketiga pendekatan dan metode penelitian, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan vital bagi semua manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mengembangkan kompetensi, keterampilan untuk bekal kehidupan dalam bermasyarakat. Namun, masih sering ditemukan tindakan diskriminasi dalam dunia pendidikan, khususnya kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Adanya diskriminasi tersebut melahirkan paradigma baru, yaitu paradigma pendidikan inklusi dalam dunia pendidikan formal. Pendidikan inklusi menjadi perwujudan antar kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus di dalam sekolah formal. Jadi, dengan adanya pendidikan inklusi, terjadi pembauran antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal bersama-sama di dalam satu sekolah yang sama. Adapun kunci keberhasilan dari pendidikan inklusi ini adalah seorang pendidik. Seorang pendidik berperan besar dalam mencapai tujuan pendidikan inklusi. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu rumusan masalah dan tujuan. Dengan latar permasalahan yang telah saya sebutkan, maka diperoleh rumusan masalah bagaimana keterlibatan pendidik dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi. Dan tujuan dari penelitian artikel ini untuk mengetahui keterlibatan pendidik dalam mendukung keberhasilan inklusi. Bahasan selanjutnya adalah pendekatan dan metode penelitian. Pada penelitian artikel ini, saya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode penelitian library research. Dengan menggunakan metode library research, peneliti mengumpulkan berbagai informasi-informasi yang relevan dengan penelitian tanpa harus turun ke lapangan. Informasi tersebut dapat berasal dari buku ilmiah, disertasi, laporan penelitian, tesis, dan sebagainya. Selanjutnya adalah bab pembahasan. Dalam pembahasan, saya akan mengelompokkan menjadi 5 sub pembahasan. Yang pertama adalah konsep pendidikan inklusi, dan yang kedua konsep pendidik dalam pendidikan inklusi, 3 komponen keberhasilan pendidikan inklusi, 4 sikap guru dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusi, dan yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi sikap pendidik dalam pendidikan inklusi. Dalam konsep pendidikan inklusi yaitu sebuah pendidikan yang dimana semua anak yang memiliki kebutuhan khusus maupun anak yang normal dapat diterima di sekolah reguler yang berlokasi di sekitar tempat tinggal mereka, dan mereka akan mendapatkan pelayanan yang sama dalam mendukung pendidikan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, konsep pendidik dalam pendidikan inklusi. Menurut takdir, seorang guru menjadi elemen penting dalam mempengaruhi anak berkebutuhan khusus. Pedoman umum dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, seorang pendidik dibagi menjadi 3, yaitu guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus atau GPK. Guru pembimbing khusus merupakan guru yang memiliki kualifikasi pendidikan khusus yang diberi tugas untuk memberikan nasihat dan bimbingan di dalam sekolah reguler agar tujuan dari pendidikan inklusi tersebut tercapai. Selanjutnya, komponen-komponen keberhasilan pendidikan inklusi. Komponen yang pertama yaitu tenaga pendidik. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa tenaga pendidik dalam pendidikan inklusi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah guru kelas, yang kedua guru mata pelajaran, dan yang ketiga adalah guru pembimbing khusus.
Selanjutnya adalah kurikulum yang fleksibel. Dengan kurikulum yang fleksibel dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus karena dengan berbagai hambatan dan keterampilan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus itu lebih bervariasi. Dan yang selanjutnya adalah proses pembelajaran dan strategi yang bervariasi yang meliputi strategi, media, metode pembelajaran yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, komponen yang terakhir adalah aksesibilitas sarana dan prasarana. Artinya, terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana dalam memberikan kemudahan bagi penggunanya, baik itu guru dan anak yang berkebutuhan khusus. Pembahasan selanjutnya adalah sikap guru dalam mendukung pendidikan inklusi. Sebagai seorang guru harus memiliki sikap yang positif dalam pendidikan inklusi dengan memberikan dukungan internal maupun eksternal yang memadai. Yang selanjutnya, untuk menunjang adanya hubungan positif guru tersebut atau untuk menunjang sikap dan kompetensinya dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan. Dan guru yang ditempatkan dalam pendidikan inklusi harus menguasai fungsi dan tugas yang lebih baik dibandingkan dengan guru yang mengajar di sekolah reguler. Faktor yang mempengaruhi sikap guru terhadap pendidikan inklusi yang pertama adalah budaya. Contohnya, pada masyarakat individualisme memiliki sikap yang lebih terbuka dalam melibatkan anak yang berkebutuhan khusus ketika memasuki pembelajaran di ruang kelas. Yang kedua adalah pengalaman mengajar. Guru yang memiliki pengalaman mengajar lebih sedikit cenderung memiliki sikap yang positif dalam pendidikan inklusi. Hal ini dikarenakan karena guru muda lebih matang dalam mempersiapkan adanya pendidikan inklusi. Dan yang terakhir adalah dukungan. Adanya dukungan guru dari pihak sekolah maupun pihak orang tua dapat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam sikap guru di pendidikan inklusi ini. Setelah pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidik sangat terlibat dalam keberhasilan pendidikan inklusi. Maka dari itu, diperlukan kerjasama antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus agar tujuan pendidikan inklusi tersebut dapat tercapai. Dan selanjutnya, dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi perlu diperhatikan komponen-komponen penting guna mendukung dan menunjang keberhasilan pendidikan inklusi. Sekian presentasi artikel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.